Nah hari ini tuh tentunya balik lagi kita akan nanya-nanya karena gue kan cukup kepo nih dan kebetulan nih gue mengundang salah satu teman gue yang punya nasib yang sama dan gue tuh pingin nanya, pingin bercerita dengan orang yang jujur sebenarnya dulu gue fans banget di salah satu YouTube channelnya dan ternyata hanya kan sekarang ketemu langsung. So welcome Cimon. Halo semua editor jadi kantor. Halo Ci, Halo, mungkin halo. bisa atau gue introduce dulu deh. Oh Sebenarnya iya, gue iya. tuh tadi gue udah sempet ngobrol juga sih, dan gue tuh cukup amazed kan. Mungkin kalau kalian lihat di kamera, Cailah. Dulu tuh jujur gue tuh ingetnya, gue waktu datang waktu itu kan gue datang join di Kompas Bene, dan gue ngeliat lu kan sebagai seorang pelayan kan. Gue tuh kaget sih, karena kan Kaget kenapa? branding nama lu kan jadi gue tuh sebenarnya salah satu fans berat di Last Day Production. Jadi kalau kalian mau visit channel aja gitu seru banget. Jadi menurut gue tuh feelingnya seru banget dan gue tuh jadi bonding juga sama nyokap gue terutama sama bokap juga sih. Ada dia gue juga ada yang kayak foto-foto ciri cowok cewek berpacaran dan sebagainya. Itu tuh pokoknya relate banget lah di Iya, masa iya, itu. Somehow tuh gue ngeliat kayak kok gue kaget ngeliat ada kayak Ratu Ayu tapi kok Katolik. Kok agak beda nih kayak. By the way itu udah lama banget ya, kayak tahun berapa ya LDP tuh? Waktu terakhir gue join tuh 2000, sebelum merit lah 2016. 2016 ya? 16. Gue tuh inget waktu gue zaman-zaman di Australia, tiap hari tuh gue ngirimin link ke nyokap Itu lagi gua. aktif-aktifnya 2013-14 deh kayaknya. 13-14 Tapi ya? emang kebetulan viewers LDP sendiri tuh banyak juga dari kayak orang yang kayak student yang uninya di luar gitu Di loh. luar kan? Kayak buat ngobatin rasa rindunya katanya sama Indo. Tapi jujur itu emang pererat Iya, hubungan banyak yang gue nonton. dengan nyokap gue. Bagus. Setiap hari tuh gue ngirimin link ke nyokap gue Buat kan. nonton. Jadi akhirnya terus kayak dia nontonin dan dia tahu juga kurang lebih channel ADP itu kayak Iya, apa. Jadi iya, tiap ada dulu kan belum ada lonceng kayaknya ya, baru subscribe doang, Iya. nggak ada notifikasi kan. Jadi tiap kali ada video baru gue pasti share. Share. Either gue atau adik-adik gue, jadi kita biasa kadang-kadang nonton bareng. Saat itu juga YouTuber nggak terlalu banyak kan? Belum Apalagi yang terlalu parodi gitu, kayak cuman Iya. beberapa. Nah, bener. Belum terlalu banyak, tapi gue amazed juga sih. Gue kaget ternyata ketemunya kan di Kompas Bene kan. Iya. Gue tuh awalnya bingung, ini beneran Ratu Ayu atau enggak. Tapi lu nggak langsung nembak ya? Apa langsung nembak ya waktu itu ya? Enggak, gue pura-pura nggak tahu aja. Kayak aku agak pura-pura nggak tahu aja. Tapi jujur, kayak maksudnya kan bingung-bingung kan, ini bener atau enggak, takutnya salah orang kan. And then it happened, ternyata kan betul kan dari LDP gitu. Ci, tapi mungkin introduce dong Ci. Kan kita, kalau gue kan tau aja Cici dari LDP. Mungkin Cici bisa perkenalin dong Ci. Siapa Cici, keseharian Cici. Perkenalkan, saya Monica. Sebenarnya day to day sama aja sih, ngerjain kerjaan. Sama sekarang lagi aktif pelayanan di komunitas dewasa muda. Itu aja sih. Tapi lo berarti punya bisnis juga dong? Iya, ada beberapa bisnis sih. Beberapa bisnis. Bareng suami juga. Bukan bareng keluarga. Lu berapa bersaudara? Suami. Gue itu anak paling gede sama 2 adik cowok. Sama 2 adik cowok? Iya, 2 adik cowok. Oh, lu anak paling gede? Adik paling gede. Berarti paling besar. cewek cowok-cowok? Cewek cowok-cowok. Bener ya? Oh, kalau gitu gue berarti. Gue Cewek, cowok, cowok. cewek. Gue 3 bersaudara juga. Sama-sama. Oh. Gitu. Jadi kita punya sama-sama kesamaan dong ya? Sama-sama tanggung jawab. Tanggung jawab. Kata-kata gini kayak ada sesuatu yang bisa dikulik nih. Jadi itu sama-sama anak pertama. Tapi terus berarti dari awal sebagai anak pertama kan punya tanggung jawab sih. Dari lahir berarti udah dikasih tanggung jawab yang cukup. Sebenarnya gimana sih? Bingung juga ya parentingnya, nggak sadar kalau kayak kamu harus jaga adik-adik kamu, jangan gitu sih sebenarnya nggak ada. Cuman kayak udah terpatri aja kayak dalam pikiran gitu kalau anak pertama tuh kayak jadi penolong pertama di keluarga gitu, dan dia akan jadi contoh buat saudara-saudaranya di rumah. Kayak udah secara nggak langsung aja sih, nggak ada yang kayak dibilangin kalau kamu harus sering ngalah gitu, nggak ada sih, kayak udah otomatis gitu. Sampai aku sekarang. merasa tertampar ya. Tampar kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Ih, gila. Tapi iya bener sih, sebenarnya terpatri betul sih. Oke. Interesting sih sebenarnya. Enggak, gue tuh sebenarnya justru malah aneh ya. Jadi obrolan itu mengenai anak pertama. Kan nggak pernah ketemu satu kesamaan kan nih mengenai anak pertama. Jadi menurut gue kan sesuatu yang cukup menarik untuk dikilas balik dan diulik nih mengenai anak pertama. Gue tuh terima kayak briefnya gitu kayak, oh bahasnya tentang anak pertama, ini kayak bukan sesuatu hal yang jadi ini sering dibahas gitu loh. Ngerti kan? Maksudnya nggak ada yang bahas kayak soal anak pertama tuh jarang banget. Jarang memang Bukan jarang. suatu topik yang kayak hangat untuk diperbincangkan gitu. Sebenarnya jarang, iya sih. Iya, jarang tapi loh. sama tuh gue baru tahu gini Ci, mengenai anak kan kita kan ada anak tunggal, ada yang bersaudara. Kalau bersaudara otomatis kan kalau anak tunggal sendiri, kalau bersaudara itu kan ada anak pertama, ada anak kedua. 3 bersaudara beda lagi katanya warnanya.
Anak pertama, anak Tengah, tengah, anak ke anak bontot. anak bontot. Dulu gue tuh cukup aktif dalam satu komunitas, di dalam sel tuh selalu ngomongin, gue tuh anak tengah nih, jadi nasib gue kayak gue nggak peduli orang tua gue katanya gitu. Kalau anak terakhir, dia mah selalu paling Biasa dapat lebih rebel ya bonus. anak kedua. Katanya iya, katanya lebih rebel gitu. Sedangkan kalau anak pertama, jujur nih, gue tuh jadi interested tuh untuk tahu sebenarnya dari perjalanan kehidupan lu sebagai anak pertama, lu apa sih yang sebenarnya sebagai anak pertama apa yang lu rasain? Mungkin lu bisa cerita mengenai perjalanan hidup lu juga sih atau apalah. Anak pertama perempuan dalam keluarga. Apa Berat ya? ya. Agak berat ya kayaknya. Sebenarnya kayak ya itu tadi Sam, kayak secara nggak langsung tuh ngerasanya kayak hari-hari tuh kayak tanggung jawab itu tuh kayak ada di bahuku sendiri gitu loh. Kayak udah secara nggak langsung aja kayak jadi setiap ada persoalan keluarga, permasalahan keluarga pasti istilahnya kayak kita yang jadi garda paling depan dulu yang ngurusin gitu. Jadi terbiasa apa ya, ngurusin sana sini gitu loh, dari papa mama sampai ke adik-adik, kayak kalau ada apa-apa pasti aku selalu rembuk sama adik-adikku gitu loh. Kayak yang duluan membuka omongan gitu. Iya, membuka pembicaraan berarti. Buka pembicaraan termasuk kayak contoh kayak masalah kesehatan atau masalah apa kayak yang tadi aku cerita, yang tadi kita udah omongin gitu awal-awal, kayak pagi-pagi gitu aku selalu bikin jus gitu buat satu keluarga gitu. Jadi kayak apa ya, udah terbiasa aja sih ngelakuin hal-hal kayak gitu loh. Tapi amazed loh. Gue jujur amazed. Gue tuh baru tahu ternyata ada tradisi keluarga tiap pagi bikinin jus buat semua. Terus lu udah berkeluarga kan? Udah. Apalagi kan kayak maksudnya orang tuanya sampai datang, bokap lu sampai datang ke rumah Iya, untuk sampai datang ke ambil rumah. jus kan. Gue cukup menginspirasi sih. Mungkin ntar zaman gue bikinin apa ya? Nggak mungkin cewek kali, cewek kan orangnya lebih, biasa kan kepribadian cewek kan mungkin lebih caring, perhatian. Kalau cowok kan cenderung lebih cuek kan. Ya Iya, mungkin betul juga sih. karena adik-adik aku cowok-cowok juga gitu, jadi cenderung berarti- lebih cuek gitu. Tugas adik cewek gue berarti ntar. Melimpahkan Ya, tugas tapi si cewek. good idea. Nah, terus Ci, kan dari awal kan berarti ada ngerasa punya tanggung jawab. Itu sebenarnya apakah keluar atas dasar kesadaran diri sendiri kah? Atau memang dari, kan soalnya gini ya, ini gue selalu baca di firman juga, orang tuh nggak pernah bisa memilih di mana lu lahir dan siapa Iya, yang menjadi betul orang tua banget. lu. Bener kan? Betul banget. Itu ya gue tuh selalu ingat bahwa ya mau apapun yang udah mau gimana pun lu di dunia ini, lu lahir, lu dibrojolin, ya lu udah punya peranannya masing-masing. Iya, betul, peranan masing-masing, betul. Setuju banget sih, Sam. Jadi sebenarnya aku juga bingung kalau ditanya kayak sadarnya itu dari mana sih tanggung jawab sebagai anak pertama, apa namanya, tugasnya itu siapa sih yang ngasih gitu ya, delegasiin. Sebenarnya nggak ada sih, cuman kayak karena mungkin gini, gap aku dan ke adik-adik juga jauh gitu loh. Jadi kayak ngerasa aku yang harus ngemong mereka gitu loh. Ada di Cici. Iya, harus jadi kasih contoh. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak aku ngerasa itu aku selalu paling kuat dibanding mereka gitu. Apa yang aku alamin, permasalahan apapun itu dalam keluarga, baik hidup, jangan sampai adik-adikku juga harus laluin hal yang sama gitu. Lebih baik semua kayak penderitaan satu keluarga aku aja yang tanggung deh. Lebih kayak gitu sih, entah kenapa sih itu perasaan itu tuh kayak ada dalam pikiran dan hati aku sendiri gitu loh. Tapi jadi sebenarnya interesting banget. Ini akan menjadi suatu topik yang mungkin bisa dikulik lebih dalam. Ci, tapi gue nanya nih ya. Mohon maaf lu sebelum. Iya, nggak apa-apa. Kan berarti secara lahir udah dibaptis secara Katolik. Oh, enggak. Jadi kebetulan aku tuh dibaptisnya nggak dari bayi ya. Kayaknya 5 tahun gitu. 5 tahun Cici Iya, baru dibaptis. baru Oke. dibaptis. Jadi bukan baptisan bayi ya. Ya sebenarnya jadi inget kalau pas lagi dibaptis tuh aku inget. Nah, oke. Nah, berarti kan tapi istilahnya ada suatu iman yang kan dari 5 tahun. Sesuatu yang orang tua Katolik juga, Diturunkan, iya. Diwariskan berarti Papa kan? tadi yang enggak. Papa Karena tadinya ikut enggak? mama ya. Oke, itu ntar story lagi. Oke. Tapi kan berarti ada yang diwariskan. Iya, ada yang diwariskan. Terus lu kan sempat menyampaikan bahwa tugas anak pertama tuh berarti kurang lebih harus merasakan apa istilah kita tuh udah punya tanggung jawab, udah punya sesuatu yang memang harus kita urus lah gitu. Dan apalagi tadi lu bilang kalau bisa kan lu yang take handle everything Iya. kan. Itu apakah lu nggak ngerasa sendirian? Dan dalam proses, maksudnya dalam mungkin Cici bisa boleh cerita atau gimana pun menyampaikan aku up to Cici juga. Cuman somehow di dalam proses itu menurutku ya, aku jujur aku pernah dalam posisi di mana everything has to be handled by anak pertama. Kayak ya udah kita yang paling tua kan. Kayak aku punya adik ya harus di-handle sama papa. Jujur aku ngerasa tuh sepi ya, maksudnya kayak somehow Paham sih. no one knows what we Iya, feel iya. gitu loh. Dan aku tuh di situ memang kebetulan
ada pengalaman spiritual journey yang Tuhan tuh ada di situ. Nah, aku tuh pengen ngulik lebih dalam mengenai ini, Ci. Sebenarnya Iya, Ci. kalau pertanyaannya soal apakah sebagai anak pertama handle semuanya sendiri, merasa kesepian atau enggak, sebenarnya nggak ada ruang untuk merasa kesepian itu lagi, ngerti nggak sih Sam? Nggak terlalu banyak dipikirin, cuma dilakukan aja gitu loh. Sampai kayak udah gede begini, maksudnya udah semakin tua, kan adik-adikku juga makin dewasa dong. Mulai merasa kayak, oh mereka semakin dewasa ini semakin bisa diajak buat komunikasi, makin bisa deep talk gitu loh sama mereka. Jadi kayak aku ngerasa sebenarnya makin dewasa ini makin jadi ada temennya sih. Cuman kalau dari hati, aku ngerasa emang kayaknya aku terakhir sebagai aku terakhir udah kayak I'm a loner gitu loh. Emang udah ada perasaan kesepian itu udah jauh hari gitu loh. Oh, Udah, tapi jauh bukan hari karena gitu. sebagai anak pertama. Emang Iya. kayak itu udah aku nggak ngerti ya. Maksudnya sampai detik ini pun ada satu ruang yang aku ngerasa deep down tuh sebenarnya aku kesepian. Tapi bukannya sesuatu hal yang menyedihkan ya. Iya. Bukan sesuatu yang menyedihkan gitu. Kayak aku Oke. ngerasa ada yang berbeda aja gitu. Ada yang berbeda? Iya. Oke, kan ini kan lu ngerasa kesepian, ada yang berbeda. Enggak sih, aku soalnya jujur ini belajar dari pengalamanku sendiri ya. Terus kan, pokoknya sadar nggak sadar, apalagi kita kan lahir sebagai anak pertama. Kadang-kadang kan begitu banyak ekspektasi, apalagi dari Oh iya orang bener sih. tua kan. Mungkin di tempat dari masa kecilku kan mungkin banyak cobaan hidup gitu ya. Exactly. 6 tahun pertama itu kan 6 tahun pertama anak itu kan menentukan gimana memori kamu di sampai masa tua gitu Iya, loh. iya. Ya mungkin aku ngerasa 6 tahun pertama aku lahir gitu terlalu banyak apa ya peristiwa gitu. Jadi kayak ya itu mungkin yang membangun perasaan kadang ada rasa kesepian itu juga sih sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak bahagia ya, bukan berarti itu perasaan tidak bahagia itu enggak gitu. Nah, gue tuh jadi keinget sama ini Ci, cerita. Lu inget gak sih di gue baca contekan deh. Sebenarnya ini jadi sangat berkaitan banget. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ingat ceritanya si sulung dan si bungsu. Si bungsu ya tahu. Si bungsu yang pergi meninggalkan rumah ya Ci ya. Jadi maksudnya di situ tuh inti dari cerita di akhirnya bahkan sebenarnya yang merasa iri itu adalah si Si sulung. sulung bener. Bukan si bungsu. Tapi dalam cerita itu gue jadi lebih makin mengerti kan bahwa ya sebenarnya sih sebagai si sulung pun ya mungkin orang tua secara sadar nggak sadar. Tapi kan pada saat kita lahir, kita tahu kita punya adik, kita kan kayak ada rasa oh kita tuh harus yang menjaga, melindungi, Iya betul ngomong gitu loh. Dengan berbagai macam ekspektasi dan beban yang ada tuh kita jadi kayak si sulung nggak sih? Iya betul. Ada masanya kok fasenya kayak aku ngerasa kayak apa ya kayak orang tua kok kayak jauh lebih perhatian sama dedek-dedek aku dibanding sama aku gitu. Ada masanya lah. Itu kan berarti sama aja dengan iri hati dong. Ya sama bener, iri hati kan di situ kan jatuhnya. Gila. Cuman gini Sam, aku tuh baru ngeh gitu ya setelah aku 32 tahun hidup itu ya, di umur masuk ke 30 ini aku tuh baru sadar quotes dari Mother Teresa gitu yang bilang kalau I have found the paradox that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only love. If you love until it hurts. I have found the paradox if you love until it hurts, there can be no more hurt, only love, only more love gitu loh. Aku ngerasa kayak bener juga ya, maksudnya mungkin orang ngelihat kita anak pertama gitu, aduh tugasnya berat ya, maksudnya kayak sesuatu hal yang kayak menyedihkan gitu, tapi pas aku jalan itu mungkin tuh sebagai kesukaan aku gitu, sesuatu yang dasarnya adalah kasih, jadi aku nggak melihat itu sebagai sesuatu yang kayak menyedihkan gitu loh, sebagai suatu tanggung jawab yang gede banget, yang berat, yang harus aku pikul tuh enggak sih. Aku merasa itu kayak udah kesukaan aku aja dalam keluarga, nggak ada merasa terbebani hari-harinya tuh nggak ada gitu. Itu cukup menginspirasi. Nggak ada sama jadi sekali kayak aku, mungkin kita bisa tukeran posisi ya. Jadi aku yang terevangelisasi seperti hari ini. Nggak, tapi itu bagus sih Ci. Aku juga jadi maksudnya menjadi sebuah peneguhan ya. Actually the paradox is good juga gitu loh. If you love until it hurts, istilahnya nggak ada room lagi untuk merasakan sakit kan justru only kan. more love kan, Dan lo kan cuma bisa cinta doang. mencintai kan, luar biasa sih. Jadi sebenarnya dari paradoks lu dan dari obrolan ini sebenarnya itu cukup memberikan suatu penguatan ya di satu sisi ya, karena kan gue juga ngerasain hal yang sama. Ternyata bahwa memang anak pertama tuh ya kodratnya mungkin majority of the first child gitu akan ngerasain hal yang seperti itulah ya. Tapi Ci, kan lu bilang nih ada dulu ngerasa sendiri kan, sepi kan. Itu lu apakah dalam posisi maksudnya dari lu kecil sampai lu gede gitu, itu kan bisa dibilang sebenarnya kalau yang gue pelajarin di SAP kayak semacam spiritual journey kan. Lu apakah mencari Tuhan sih pada saat itu? Jadi gini Sam, kebetulan ya menurut aku ini faktor yang mendukung ya. Iya. Jadi
selain iman yang diwariskan dari nyokap gitu loh. Aku tuh besar di sekolah Katolik. Jadi apa ya, teman sekelas pun banyak yang rata-rata Katolik juga gitu agamanya, dan mereka aktif pelayanan di gereja. Jadi kayak selain di keluarga, di lingkup pertemanannya juga kita tuh terbiasa kayak selain di sekolah doang, Sabtu Minggu tuh kita aktif di gereja gitu loh. Jadi udah secara nggak langsung apa ya? Secara nggak langsung ya kehidupan rohani udah terbangun dari situ gitu loh. Secara nggak langsung. Tapi yang benar-benar merasakan dipulihkan Tuhannya yaitu 2013. Berarti aku ketika umur berapa itu ya? 22, 23 itu yang benar-benar aku ngerasa kayak apa ya? Dipulihkan di tahun itu gitu loh. Tapi mencari Tuhannya sih kayak prosesnya itu emang udah dari kecil gitu. Kebetulan di lingkupnya udah aktif pelayanan. Jadi kehidupan doa dan kehidupan pelayanan di gereja juga emang udah aktif gitu loh. Tapi yang benar-benar baru ngerasa kayak apa ya? Kayak hidup baru lah, istilah hidup barunya tuh benar-benar seketika 2013 itu sih. 2013. 2013. Apa sih membuat lu di 2013 itu akhirnya mencoba untuk mencari kesembuhan kan istilahnya? Iya. Healing journey ya. Healing journey kan. Jadi healing trip, biasa, healing journey. Di titik terendah hidup itu baru apa ya? Baru kita benar-benar nyari Tuhan banget kayak biasa sifat manusia gitu kan. Ya itu pun aku alami gitu loh. Ketika di titik terendah banget, aku baru apa ya? Bukan baru mencari Tuhan ya, baru benar-benar apa ya? Kayak mencari jalan gitu loh. Benar-benar mencari jalan tuh harus gimana gitu loh. Benar-benar mulai aktif. Aku sempet vakum kebetulan. Abis itu kan 2013 23 ya. Jadi abis sekolah itu teman-teman semua udah pada mencar-mencar, jadi vakum di aktif di dalam suatu komunitas. Nah, pas itu 2013 itu lagi lah dalam titik terendah, masuk lagi ke pelayanan gitu, aktif lagi dalam suatu komunitas. Di situ baru kayak apa ya, merasakan hidup baru gitu loh dari titik terendah hidupku itu sih. Kayak gue bisa nebak deh. Ini gue tebak aja Ci ya, titik terendah ya. Soalnya gini, kayaknya somehow ya, ini gue ngerasa bisa sama-sama relate. Dan menurut gue juga spiritual journey gue kebetulan. Jadi katanya nih, kalau spiritual journey itu bagaikan sebuah grafik. Grafik tuh akan naik dan turun. Iya, betul-betul. Bener kan? Biasa tuh orang akhir biasa grafiknya kayak naik. Nanti satu ketika, itu ada di titik terbawah. Turun lagi ya, betul. Sebenarnya di titik terbawah itu ada pilihan kita sebagai manusia. Betul. Kita makin jeblok, atau kita mau bangkit ke atas. Tapi gimana pun kan Tuhan akan selalu beserta kita kan. Sampai akhirnya kita pergilah ke titik teratas. Spiritual journey-ku juga yang bisa aku sharingin. Dan menurutku mungkin aku cuma nebak doang sih. Kan kita ngerasa kesepian. Ini kurang lebih persamaan dari anak pertama. Ngerasa kesepian. Terus kita ngerasa ada tanggung jawab. Jadi ada lumayan juga banyak ekspektasi yang tentunya diberikan ya. Bukan dari orang tua doang, tapi mungkin dari orang-orang sekitar kita. Sepupu, keponakan, dan sebagainya gitu ya. Kan kita ngerasa kesepian juga kan di situ. Kesepian parah. Itu kayaknya titik aku merasa kesepian, gak ada siapa-siapa tuh. Oh kebetulan aku tinggal sendiri, Sam. Jadi betul, tahun 2012 aku decide buat tinggal sendiri. Kan aku nggak kuliah kan. Jadi lulus dari SMA kebetulan emang udah jalanin bisnis. Jadi aku kan tadinya aku tinggal nggak di Jakarta kan. 2012 akhir itu aku decide buat kayaknya lebih baik aku tinggal sendiri gitu loh. Emang ada problem di keluarga gitu. Tapi aku udah merasa kayaknya aku harus kasih ruang untuk aku buat sendiri gitu, tinggal buat sendiri gitu. Akhirnya aku decide buat tinggal sendiri. Nah di situ itu tuh aku merasa makin kesepian lagi kan. Padahal mah teman ada gitu. Cuma tetap nggak ngisi kan? Nggak keisi, bener-bener kayak tangkinya tuh kosong banget gitu loh. Kerinduan gitu. Iya ada suatu kerinduan. Kebetulan emang aku ke Jakarta, aku pikir udahlah aku mau cari komunitas juga sekalian gitu loh. Tapi ternyata nggak langsung nyari, ngerti gak sih? Kebetulan ya udahlah menikmati dulu gitu. Ternyata ada satu momen di mana itu jadi tamparan gede banget. Mulai kayak itu tadi kamu bahas soal grafik, turun banget sampai akhirnya mungkin di situ Tuhan panggil ya, maksudnya Tuhan panggil pasti dari titik terendah gue tebak kita ya, gitu loh. Tadi kan dari tadi gue belum sempat mengkonklusikan titik terendah lu ngerasa burn out nggak sih? Iya burn out sih, dengan pikiran sendiri. Iya dengan pikiran sendiri. Ya nggak bisa dengan, ya oke lah. Ya. Karena kan bersandar sama pengertian sendiri, udah pasti nggak kuat gitu loh. Nggak ada sandaran yang pasti kan at that time tuh. Berarti di titik itu lu maksudnya hubungan antara
dengan orang-orang sekitar pun lu juga Dengan family sih, dengan dengan family keluarga kan, ya, dengan keluarga jauh banget. Lebih tepatnya aku menarik diri karena merasa apa ya, merasa saat itu tuh toksik banget gitu loh. Jadi aku kayaknya harus step back buat hidup sendiri dulu gitu, buat Iya, lebih iya, iya. berpikir lebih jernih dulu gitu loh. Ternyata tenggelam. Tenggelam ya akhirnya, tapi bersyukur ada komunitas yang saat itu eh, apa ya, Aku tuh mau jujur menampung, bukan mau menampung sih, at that time dapat komunitas yang benar-benar support secara spiritual iya. aku gitu loh. Aku jujur gak berani ketawa, Ci, karena aku juga ngerasain hal yang sama. Iya, Ci. iya. Exactly. Aku pun juga waktu itu menarik diri akhirnya. Iya, 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 iya. A year gitu loh. Gue bener-bener narik diri setelah 1 tahun. Dan di situ gue ngerasa, tapi posisinya pun kan kita sama-sama iman yang diwariskan. Mm, Dari iman yang diwariskan, ini Mm. gue juga ke lu ya, Ci. Ya. Kalau dari gue perspektifnya waktu itu, gue ngerasa gue sendiri, Tuhan katanya selalu ada di sisi gue, tapi dia nggak bisa mengerti perasaan gue. Dan kenapa semua ini bisa happen in my life, sampai gue akhirnya menarik diri. Itu juga nggak sih yang lu rasain pada saat itu? Iya, sama persis. Sama persis. Sama persis. Ya sama persis lah. Pokoknya intinya kayak saat itu aku mencari jalan keluar. Mm-mm. Mencari jalan keluar gimana sih supaya keluar dari fase depresi ini gitu. Iya. Karena udah bener-bener sampai tahap depresi. Kayak nangis terus, setiap hari tuh nangis terus. Iya. Berhari-hari nggak tidur, kayak 4 hari nggak tidur. Nggak Iya, tahu apa bener. yang dipikirin sebenarnya sih. Ya karena ini menurut gue sih, bukan nggak tahu apa yang dipikirin, tapi lebih tepatnya karena begitu banyak Himpitan, iya, iya, himpitan iya. yang kita tuh memang ada dalam diri kita kan. Itu istilahnya tuh kalau dulu gue ngomong sama salah satu suster, dia tuh bilang itu udah kayak comberan. Iya, iya, iya. Kayak itu tuh sesuatu yang udah dipendem, yang nggak bisa keluar gitu loh. Nah, Akhirnya ketemu triggernya, pecah. pecah kan, iya. Nah, tapi satu pertanyaan menarik, kan berarti lu dari titik terbawah, dan lu memilih untuk bangkit. Iya, memilih untuk bangkit. Hmm. Gak ada Apa alasan untuk pilih jalan lain sih menurut aku, Sam. Kenapa? Aku sadar identitas aku tuh sebagai anak-anak terang gitu. Kita anak-anak terang. Gak bisa ketika lagi jatuh tuh Yang memilih suka. jalan yang lain. Itu emang gak ada opsi sih menurut aku. Emang Tapi udah kan- opsinya Nah, saat itu, opsinya cuma itu gitu loh. Opsi untuk bangkit. tapi kan banyak pilihan nih, Ci. Kan dalam arti kata kan di situ pun juga lu kan kita mencari sebuah solusi titik terang. Apalagi kita juga maksudnya apa yang ditawar. Nih, gue selalu inget nih. Sebenarnya setiap sebelum kalau dulu gue kan dari Sydney. Di Misa Inggris tuh selalu dibilang jangan ada satu kata-kata yang mengatakan yang ditawarkan dunia itu kan lebih menarik. Iya. Selalu dibilang jangan takut akan apa yang diberikan dunia, tapi percayalah akan apa yang diberikan sama Tuhan. Betul, Nah, betul. tapi dalam arti kata kan kita sama-sama dulu kan muda kan. Tentu kan kita kan mencari kebahagiaan alternatif. Apapun ya, dalam Iya. bentuk apapun gitu ya. Gue nggak nge-disclaim apapun, tapi dalam maksudnya sama-sama pernah merasakan di titik itu. Kenapa lu akhirnya kembali memilih untuk bersama dengan Tuhan? Biarpun lu bilang, sebenarnya gue suka banget anak-anak terang. Tapi kenapa lu bisa merasa bahwa gue anak-anak terang, gue ingin kembali? Why gitu, Ci? Dengan Bingung begitu juga banyak ya. tawaran At that time dunia. tuh gak ada pikiran kayak untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Karena udah tahu ujung-ujungnya akan sia-sia gitu loh. Oke. Sam, karena udah paham konsepnya itu kesia-siaan belaka. Jadi aku nggak merasa kayak harus mencari alternatif lain gitu. Udah cuman satu jalan lurus ke depan aja sih menurut aku. Dan sebagai identitas itu mungkin juga karena itu tadi. Karena berkumpul dengan komunitas tuh yang positif gitu loh. Dari kecil nggak pernah berkumpul sama pertemanan itu yang negatif tuh nggak pernah. Jadi Oke. kayak emang itu mungkin juga ngebentuk diri aku, identitas aku sebagai anak-anak terang, yaitu terbentuk dari suatu komunitas juga yang positif gitu loh. Aku suka. Gila keren banget. Lu Ya keren kebetulan banget, ya Ci. mungkin Anak-anak terang, mungkin men. itu suatu keberuntungan gitu ya. Kan mungkin tuh suatu jalan yang harus aku lalui, dan keberuntunganku adalah bertemu dengan teman-teman yang emang dari kecil itu positif gitu loh. Lingkungan sekolah semua positif. Jadi kayak identitas aku dan karakter yang positif tuh juga udah terbentuknya dari situ gitu loh. Jadi ketika jatuh ya nggak ada pilihan untuk kayak lari ke mana-mana sih, karena udah tahu konsepnya itu semua cuman sia-sia belaka Sia-siaan gitu. belaka. Sia-sia belaka doang. Oke. Nggak, sebenarnya gini, ini menjadi salah satu peneguhan ya. Siapapun ya posisinya, mau lo anak sulung, mau lo anak bungsu. Sebenarnya kisah yang diceritakan di Lukas 5. Bentar, ini gue baca contekan gue lagi. Kayak bener nih, mohon maaf ya. Lukas 15, 11 sampai 32. Itu kan menceritakan bagaimana si bungsu itu lari dari rumah. Atas dasar ketidaksyukuran dia. Merasa bahwa aku bisa hidup lebih bahagia dengan tidak adanya keluarga. Dalam hal itu ya. Iya. Nah, dalam hal ini yang menjadi peneguhan menurut gue dari perjalanan hidup kita, Ci, ya. Sebenarnya
bukan lu nggak harus jadi si bungsu, lu nggak harus jadi si sulung. Tapi di mana kondisi itu membuat lu ngerasa nggak nyaman, itu akan membuat kita akhirnya mau nggak mau menarik diri, meninggalkan kan. Sampai akhirnya si bungsu itu mencoba untuk melarikan diri dan mencoba untuk mencari kenikmatan di luar itu. Mencari kenikmatan di luar itu sampai dia kembali lagi ke rumah. Dan istilahnya tuh ketika kita menemukan titik terang, menurut gue ini menjadi satu, apa ya, gue tuh selalu ingat sejarah itu adalah sesuatu yang mengulang. Tapi nggak dalam kejadian yang sama. Tapi garis merahnya tuh sama. Kita tuh seperti mencari titik terang. Si bapaknya itu kan anggapannya adalah mungkin orang tua, tapi paling besar itu adalah itu seperti Tuhan sendiri kan. Betul. Tuhan tuh lagi menunggu kita sebenarnya. Iya, betul. Kita udah merasakan kenikmatan, istilahnya mencari kenikmatan lain di luar kenikmatan surgawi, yang ternyata gak enak-enak juga ya. Gue ngerasa kosong nih, apa yang bisa gue cari, sehingga kita kemudian memilih untuk kembali lagi kan pada jalannya. Dan menurut gue tuh cukup menarik banget. Tapi lu keren sih, anak-anak. Gue suka banget sih sama apa ya? Identitasnya itu loh, anak terangnya itu. Nah Ci, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan namanya juga kepo ya. Kan lu udah merasakan nih dari titik terbawah sampai akhirnya kembali lagi ke titik terang. Apakah anak pertama itu menjadi sebuah nasib atau menjadi berkat? Apa ya? Berkat lah pasti. Apa gitu? Kenapa bisa menjadi berkat? Kan ini ada pengalaman-pengalaman yang gak enak nih. Terus lu lihat titik terang. Mungkin lebih kayak ini ya, Sam. Jadi apa ya? Ada sifat, ada karakter yang terbentuk dari situ sebagai anak pertama gitu loh. Dan belum, maksudnya apa ya, ini mungkin perjalanan yang emang Tuhan sudah tentukan gitu loh. Kamu ditempatkan sebagai anak pertama, nggak mungkin salah kan dia tempatin aku sebagai anak pertama gitu loh. Dan nggak mungkin, maksudnya dari situ aku belajar mencari hadirat Tuhan lebih lagi, pun mungkin karena aku di posisi sebagai anak pertama gitu loh. Ya aku ngerasa kayak gini loh Sam, karakter yang terbentuk dari anak pertama itu kan aku menjadi pemikir gitu kan. Kayak setiap ada permasalahan dalam keluarga tuh kayak jalan keluar A, B, C tuh aku cari sampai kemungkinan paling terburuk tuh aku pikirin terus-menerus gitu loh. Cuman dari situ aku belajar gitu. Kayak apa ya? Aku belajar kayak nggak bisa melulu bersandar sama kapasitas kita sebagai manusia gitu loh. Kita hidup nggak sendiri. Betul. Maksud aku kayak kapasitas Tuhan tuh jauh lebih besar. Kenapa aku harus bersandar terus-terusan pada pemikiran diri sendiri gitu loh. Dari situ aku belajar untuk berserah tanpa syarat sama Tuhan gitu loh. Berserah loh. Berserah ya benar. Berserah sama Tuhan tanpa syarat. Jadi kayak berserah itu dan menyerah berbeda kan sih? Beda. Berserah. Bukan berserah ya. Pasrah ya. Berserah benar-benar sama Tuhan tanpa syarat. Jadi kayak benar-benar apa ya? Susah dijelaskan sih. Itu maksudnya aku bersyukur mungkin aku memiliki karakter itu pun karena Tuhan taruh aku di posisi sebagai anak pertama gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak di situ spiritual journey-ku dibentuk dari situ, kedekatan aku dengan Tuhan gitu loh. Tapi emang bener sih. Karena menurut gue pada saat kita berada di titik terendah, kita kemudian mencari terang kan kita melihat kehidupan baru kan. Iya, kan betul. Selalu ada retret, perspektif baru kan. Seminar hidup baru kan sebenarnya mengarah ke arah sana juga kan. Dengan perspektif baru justru ya menurut gue juga menjadi pribadi yang menjadi positif kan tentunya kan. Apalagi ngubah dari nasib menjadi sebuah berkat. Betul. Dan menurut gue kayak iya sih. Karena gini loh, ini sepengenalan gue sih ya. Lu tuh menjadi karakter yang cukup keibuan. Emang keibuan? Keren banget ya. Iya, keibuan banget gak sih? Padahal belum punya anak loh. Kita doakan secepatnya ya. Karena menurut gue menjadi karakter yang memang benar-benar istilahnya. Ya mungkin ya, karena kan adik-adikku gapnya jauh. Jadi ngerasa kayak harus ngemong gitu kan, mau gak mau. Untuk di suami lu, Ci. Oh, untuk di suami juga. Iya juga sih. Iya gak sih? Iya juga. Dari segala tanggung jawab yang dulu lu handle ke anak-anak lu. Iya. Sekarang lu ke hubungan dengan pasangan juga. Oh iya? Ya tadi kamu itu kan, ke suami juga ya jatuhnya pasti yang lebih ngurusin. Gue lebih mengarah ke tanggung jawabnya, tapi gue gak tahu dalam hubungan ini. Tapi dalam segi tanggung jawab kayaknya lebih oke kan? Tanggung jawab sebagai istri. Tanggung jawab sebagai istri. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya nyambung lagi nih. Tadi kan ngomongin mengenai hubungan, karena kan lu udah menikah juga kan? Gue gak tahu nih, karena gue dulu fans berat LDP. Gue tuh tahu kan lu keluar dari LDP, karena lu menikah kan. Sebenarnya bukan keluar dari LDP karena menikah, apa ya? Ya bisa dibilang lah, oke. Nah, Ci, kan balik lagi ya, kan tadi kan benar-benar menjadi berkat. Maksudnya dari nasib menjadi berkat. Dan di situ kan berarti benar-benar ngimpact juga ke dalam hubungan pernikahan kalian. Nah, di dalam kehidupan lu sehari-hari, apalagi lu udah melihat titik terang, itu tuh timbul gak sih suatu semacam kayak, kenapa ya dulu gue akhirnya mencoba untuk menarik diri? Ya paham sih. Ada penyesalan gak sih sebenarnya dalam?
Penyesalan Ketika nggak ada titik sih. terang itu ada gitu, Ci. Ketika titik terang itu ada, lebih muncul pengertian lebih kali ya. Pengertian lebih. Pengertian lebih. Contoh dong, Ci. Contoh ini di hubungan apa ya? Di keluarga ya, bahas Mungkin family keluarga ya. kali ya. Jadi gini, misalkan setelah dipulihkan gitu ya 2013 hubungan keluarga, baru ada pengertian lebih gitu. Oh, ya gimana pun mereka juga baru pertama jadi orang tua gitu. Aku suka sih, benar-benar. Iya kan, mereka Gimana juga pun nggak ya. ada pengalaman gitu, bukan berkali-kali menjadi orang tua. Apalagi aku anak pertama, mereka pertama kali menjadi orang tua karena anak pertama kan. Jadi ya ada pengertian lebih aja, memaklumi gitu loh. Kalau mereka juga sebenarnya mengasihi kita dari kekurangannya mereka juga gitu. Mungkin mereka bahasa kasihnya beda dengan apa yang aku harapkan gitu loh. Ya pengertian lebih sih. Tapi itu keren sih. Nah, terus dengan kan keluar nih sebuah insight-insight baru, pengertian-pengertian baru. Itu apakah kemudian mengubah juga hubungan lu dengan keluarga lu? Iya sih, mengubah banget. Jadi kayak apa ya? Mungkin misalkan contoh ada perlakuan yang nggak mengenakan lagi, menurut aku respon aku udah berbeda. Dulu mungkin responnya dengan pahit gitu. Tapi setelah Tuhan pulihkan, responnya menjadi suatu pengertian. Jadi Emang. kayak bukan suatu yang menyakitkan lagi gitu loh. Emang Itu sih, jujur Sam. sih typical Asian parents gitu ya. Gimana sih? Iya benar Gimana sih. sih? Benar Iya nggak iya sih. Typical Asian parent sih. Karena tabu untuk memahami perasaan anak kan, cuman hubungannya kebanyakan satu arah gitu. Iya benar. Kayak lebih kayak ke kamu harus gini gitu loh. Namanya juga proses ya. Iya prosesnya, jadi memahamilah mereka juga dari orang tua mereka juga begitu kan. Tapi gue juga ngerasain memang dari orang tua ke orang tua kan kaku ya. Kaku. Biarpun pelan-pelan lama-lama kan makin lebih ada pengertian satu Iya, sama iya, lain betul. gitu kan. Oh, interesting. Gokil. Nah, Ci, kan tadi ngomongin sebagai berkat nih. Kan begitu banyak insight yang akhirnya lu bisa kasih contoh nih dari urusan pandangan-pandangan terhadap orang tua lu, ke adik-adik lu juga gitu. Dan itu kan menjadi berkat tentunya ya. Dari nasib menjadi berkat. Jadi kalau orang menyatakan statement, oh nasib gue nih jadi anak pertama, nasib gue nih jadi anak kedua, nasib gue nih jadi anak ketiga. Gimana pandangan lu terhadap itu, Ci? Ya bingung ya, mungkin karena terlalu banyak stigma ya. Maksudnya pembahasan sebagai anak pertama, kedua, ketiga pun sering banget dibahas gitu. Jadi seolah-olah ada role-nya masing-masing gitu kan. Ya menurut aku sih apa ya, bingung juga. Ya dijalanin aja sih kalau aku sih, maksudnya nggak terlalu dibebanin gitu loh. Aku sih nggak terlalu suka sama stigma-stigma itu gitu, biarin aja. Maksudnya sebagai anak ya anak gitu. Oke, tapi gini Ci, kan tipikal kita apalagi kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu kan pasti tipikalnya lebih ke Asian culture. Kita menghadapi orang tua yang tentunya nggak akan terbuka dengan perasaan mereka. Demikian kita juga sebagai anak kan agak sulit ya untuk jadi terbuka kan. Iya. Terus nanti pun juga, apalagi kita hidup dalam lingkungan yang kurang lebih banyak komparatifnya. Misalnya kayak, kok gimana istilahnya kayak lu kok nggak bisa sih sama orang tua lu begini, lu kok nggak bisa begitu, kok lu kok menarik diri dari keluarga lu, bukankah itu merupakan tindakan yang tidak sepantasnya untuk orang-orang yang mungkin menghadapi proses-proses seperti kita gitu. Gimana akhirnya bisa menjadi, mungkin ada pesan yang bisa lu kasih sebagai penguatan nggak sih? Itu dia, mungkin karena terlalu dengerin banyak orang yang nggak satu frekuensi, yang nggak paham gitu. Kebetulan aku mencari komunitas yang emang juga apa ya, mendukung gitu, sangat support. Jadi apa ya, kamu harus cerita, kamu juga harus tahu cerita kemana gitu kan. Nggak bisa cerita ke sembarang orang. Kalau kamu terlalu banyak dengerin sana sini, pasti akan cuman opini menuju opini yang lain. Tapi sebenarnya menurut aku satu, dalam diri kita sendiri dulu dan ke Tuhan gitu loh. Mencari wajah Tuhan lebih dulu dibanding orang lain kalau aku personal. Tapi memang it's okay not to be okay berarti. Iya sebenarnya nggak apa-apa juga, maksud aku Nggak apa-apa kan? perasaan itu kan valid gitu loh. Karena gini loh, anak-anak zaman sekarang kalau ngeliatin Instagram IG-nya, dan gue juga maksudnya gue juga pernah merasakan dalam titik itu gitu loh. Kita kadang-kadang butuh healing gitu, Iya, kita iya. kadang-kadang butuh pergi. Mungkin dulu nggak ada medsos. Aku juga dulu kan nggak terlalu aktif media sosialnya kayak dulu, Benar. nggak kayak sekarang gitu media sosial pada masa itu. Jadi fokusnya tuh nggak kepecah-pecah gitu loh. Iya benar. Karena benar. sekarang kan mungkin orang susah fokus karena itu tadi kan, karena Exactly. sosmed kan makin cepat gitu Iya, ritmenya. Karena pada masa itu kan sosial media nggak terlalu cepat ritmenya. Jadi untuk banyak waktu untuk kita fokus ke dalam untuk
apa ya, mencari wajah Tuhan tuh jauh lebih jauh lebih intens ya. Maksudnya lebih kita fokus kita masuk ke dalam keheningan batin tuh jauh lebih banyak Gue waktunya. suka banget. Bener, tapi Sekarang kan kita sangat cepet fast face kan. banget. Cepet ini cepet. Jadi kayak malam-malam aja mungkin pikiran kita banyak gitu loh. Kadang-kadang bingung men sampai maksudnya segitu fluktuatifnya Iya, benar. media sosial, Benar. perkembangan anak-anak sekarang Iya. gitu. Kadang-kadang kan jadi ih gila cepet banget Iya, ya makanya perkembangannya. makanya saranku ya, maksudnya tadi kan kamu bilang pesan apa sih gitu. Lebih kayak ini sih, ketika lagi dalam suatu permasalahan gitu, apalagi dengan family, menurut aku Fokus. coba hening dulu, maksudnya tanya Tuhan gitu, apa sih maksudnya harus jalan yang dipilih tuh aku harus gimana gitu. Terus kayak terbuka sama suara Tuhan, karena ketika kita makin berisik, makin aktif, Tuhan mau ngomong aja bingung gitu kan, karena kita nggak ada waktu untuk hening, nggak ada waktu untuk dengerin Lu gimana. pernah bayangin gak Tuhan di atas gimana Ci? Mungkin kayak misalnya sedang mencari Tuhan gitu ya, saking sibuknya, aku juga gak mendengar kamu doa apa gitu. Iya, maksudnya kayak bingung, udah gini, ibarat kata cuman kasih surat, Tuhan doaku bla 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 bla, udah keluar lagi balik tutup pintu gitu loh. Tuhan aja belum sempat baca gitu. Itu istilahnya bukan ya. ngetok pintu berarti. Iya. Nyelipin surat Surat doang gitu loh. Cuman kayak ini gitu loh. Kan nggak bisa, Oke. maksudnya nggak kayak begitu gitu kan. Hubungannya kan akan makin susah kalau kayak gitu. Tapi gue setuju sih benar. Apa yang lu bilang tuh betul. Jadi apapun nih, misalnya kalian pun juga dalam prosesi yang kurang lebih mirip. Mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau apapun yang sedang merasakan. Mungkin ada kesenggangan atau kejanggalan dalam hubungan. Menurut gue juga penting banget untuk bisa fokus. Iya, Itu benar. gue suka banget. Memang benar harus benar-benar fokus, hening, ya serah lah mau dulu apa istilahnya ya? Kalau istirahat dari sosial media. Vakum. Iya, ada istilah vakum kan. Iya, off in sosial media tuh penting sih. Ya, nanti di statusnya udah bilang gitu ya, contact me by WhatsApp gitu, jangan by IG gitu ya. Bener gak sih? Kayak aku gak bisa dihubungi lewat IG, hubungi aku lewat sini ya, soalnya aku lagi Ya off. mungkin ya gitu. anak sekarang gitu kali ya. Kalau waktu itu kan nggak ada. Oh, lu belum ada, Ci? Nggak ada. Mungkin bentar lagi. Ada, udah ada Instagram, tapi tuh bukan tipikal yang apa ya, curhat-curhat gitu tuh nggak ada. Sampai sekarang aku juga nggak pernah curhat di media sosial sih, jarang. Cuma Emang maksudnya iya, emang bener. mungkin sekarang itu media orang untuk bercerita gitu. Kalau waktu aku media untuk bercerita ya hening di dalam doa gitu. Maksudnya Iya. masuk ke dalam keheningan batin gitu loh. Exactly, ya benar. Aktif di komunitas, mencari pembimbing rohani yang benar gitu. Kebetulan saat itu aku dapat pembimbing rohani yang di dalam satu komunitas juga yang sangat apa ya, positif gitu. Jadi aku ngerasa kayak di situ ya banyak terbentuk karakter baru ya di dalam komunitas Peneguhan sih. apa yang lu dapet, Ci? Kan lu Dari- ketemu dengan orang-orang Iya, yang iya. di dalam komunitas lu kan. Pada saat itu kan lu masih merasakan nasib bukan berkat menjadi anak Iya, pertama. iya. Kesepian dan sebagainya. Terus lu ketemu dengan role model nih. Peneguhan apa, Ci, yang lu dapet? Sebenarnya nggak ada satu role model untuk semua ya. Banyak lah pasti. Banyak betul. Iya. Berkomunitas banyak, satu tim gitu loh. Banyak banget sih, Sam. Jujur banyak banget. Kayak ini ada satu yang aku ingat ya. Iya. Dalam komunitas kan pasti punya talenta macam-macam gitu kan. Tuhan kasih talenta beda-beda. Kebetulan maksudnya banyak yang di satu tim itu apa ya, lebih kayak ke nubuat gitu loh. Saat itu kayak aku ada ya seperti biasa aktif dalam setiap Senin kan masuk dalam persekutuan doa gitu. Kayak ada satu momen di mana aku bener-bener lagi menarik diri, bukan menarik diri lagi, even nggak kontak orang tua aku gitu. Iya. Saat itu lagi persekutuan doa, tiba-tiba ada satu tim yang dia bilang kayak ada satu anak di sini yang lagi menarik diri dari keluarganya. Itu pasti nangis kejer sih. Kejer banget. Kayak ngerasa, karena gini loh, Itu aku tuh orangnya logis banget, gua Sam. kebayang. Aku sebagai cewek itu lebih, selain perasaan, aku tuh maksudnya aku cenderung lebih mainin logika juga gitu loh. Jadi kalau ada orang yang ngomong ada 5 orang di sini, 6 orang di sini, itu bisa jadi cap cip cup gitu. Tapi aku tahu juga karena Tuhan tahu aku orangnya seperti ini, dia juga akan nge-treat kita seperti dia tahu anaknya tuh karakternya seperti apa gitu. Iya, betul. Tuhan tuh tahu karakter Iya. anak, masing-masing anak tuh kayak apa. Aku tuh bukan bisa yang dibilangin 5 orang, 6 orang langsung tersentuh, nggak bisa. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi biasa spesifik kalau nubuat untuk aku 1 orang langsung. Aku ngerasanya gitu ya, ada 1 orang perempuan di sini yang lagi menarik diri dari keluarganya. Itu nangis. Nangis langsung kayak, ya di situ maksudnya Tuhan bilang kayak kamu kasihi keluargamu gitu. Padahal aku bingung, aku rasanya udah mengasihi keluargaku kurang dari apa gitu. Tapi akhirnya paham gitu loh. Di situ tuh aku paham ternyata tuh Tuhan tahu aku lagi nggak mau berhubungan sama sekali gitu loh. Dan itu menjadi titik terang lo mungkin. Iya tuh menjadi kayak oh ternyata
Tuhan tahu ya kalau aku tuh lagi begini juga, misalnya ternyata dia tahu anaknya tuh lagi kayak gini gitu. Dan lucunya seminggu kemudian abis itu seminggu kemudian tiba-tiba nyokap kontak buat ajak ketemu gitu loh. Ya Nyokap seperti lu biasa, kontak? nyokap kontak. Dia bilang kayak gini, Bukan lu, Ci. bukan. Emang karya Tuhan tuh aneh-aneh. Dia bilang gini, Mon, kamu lagi kenapa? Mama kemarin mimpi kamu lagi nangis. Dia bilang, emang lagi nangis? Emang karena lagi kayak, kenapa ya kok? Enggak, ya perasaan kayak Iya. susah dijelaskan Emang kayak, insting oh ternyata ibu itu, Ci. nyokap juga tahu. Mungkin Tuhan kasih penglihatan ke nyokap gitu. Saat itu aku lagi nangis gitu loh. Dan emang lagi nangis, maksudnya itu lagi kejer banget gitu. Tuhan minta ampun ya, Tuhan minta ampun nih, ampunilah keluarga kamu gitu loh. Iya. Ya, tapi kan proses pengampunan bukan Bukan proses yang gampang. sekali, 2 kali. Bener. Saat itu 1 tahun aku bener-bener prosesnya untuk bener-bener bisa mengampuni kan 1 tahun. Gue tuh paling takut ya kalau datang ke acara karismatik itu tuh ada orang yang bernubuat Iya. kayak lu. Gue takut gue dipanggil. Gue takut Nggak lah, dosa dia gue kan diterawang. Ternyata Enggak dosa lah, gue nggak tapi kan banget. Tuhan nggak mungkin mempermalukan kita di depan orang-orang. Iya gitu. benar, karena memang nggak ada tujuan Tuhan. Nggak ada untuk tujuan mempermalukan untuk itu. anaknya. Betul. Tapi keren sih. Dan memang benar sih kalau insting seorang, menurut gue ya. Iya. Memang segimanapun orang tua kita, apalagi Asian parents, somehow tuh mereka tetap punya insting. Iya. Itu menurut Gimana pun gini, nyokap bukan tipikal orang yang bisa ngomong kayak gitu, ngerti kan? Iya. Tapi aku tahu itu kerja Roh Kudus gitu loh. Iya benar. Melalui benar. mimpi nyokap atau penglihatan nyokap yang lihat aku lagi nangis-nangis gitu loh, mamaku. Ya mungkin ya cara Tuhan tuh kayak gitu loh. Nggak bisa kayak tiba-tiba jadi lemah lembut gitu kan, nggak mungkin kan. Mungkin dia ngomongnya juga pasti itu dengan kayak aduh aku harus ngomong ke anakku gimana ya. Mungkin dia juga berpikir keras gimana Iya, benar, dengan benar. cara dia yang tidak menyakitkan juga, tapi juga nggak bisa langsung ubah kepribadian menjadi lemah lembut dalam 1 malam kan nggak mungkin Nggak gitu mungkin, loh. nggak Iya. mungkin bener. Nggak, karena menurutku juga memang itu yang aku tadi suka banget dari Cici bilang. Dulu tuh aku mendapatkan peneguhan juga, dibilang gimana pun ceritanya, anak dan orang tua adalah pengalaman pertama mereka. Betul. Nggak pernah juga ada yang namanya bekas. Iya, Bekas iya. orang tua atau bekas Betul, anak tuh nggak betul. mungkin ada. Segimanapun kita menarik diri, tetaplah mereka menjadi orang tua. Iya kita. bener, udah harga mati. Harga mati, bener. Dan gue juga, jujur ya, memang cara Tuhan tuh unik. Mungkin kita sama-sama anak pertama, kita sama-sama pernah ngerasa kesepian juga. Ada satu experience juga yang mungkin gue belum bisa ceritain secara full, tapi kurang lebih juga sama. Waktu gue pun lagi menarik diri jauh, di saat gue ngalamin kecelakaan, nyokap gue juga bilang, adik gue waktu itu bersaksi karena nyokap gue kan udah gak ada. Adik gue bilang, nyokap tuh gelisah gitu, sama tuh dia ngerasa aneh gitu. Bedanya nyokap lu kan ngontek lu. Mungkin pada saat itu gue sama sekali nggak pengen dikontak. Tapi waktu gue beres kecelakaan, gue ketemu Medallion. Kalau kalian pernah dengar Mary Medallion, sekarang jadi kalung gue juga. Ya itu di situ gue ngerasa, memang Tuhan tuh absurd, men. Gimana pun tuh kayak Dia bisa pakai media apapun sih. apapun kan. Kayak lu didatengin mimpi dan gue dapat Medallion. Di mana Iya, gue benar. gue nggak jadi basuh hari itu. Gue masih utuh. Kan maksudnya kayak ya kita sama-sama Iya. ini Paham, kan diselamatkan kan. Memang iya sih, dari nasib menjadi berkat. Dan gue juga suka, Ci, yang tadi lu bilang. Kan lu bilang bahwa lu mendapatkan pandangan-pandangan baru. Gue tuh baru kepikiran juga, memang pandangan barunya tuh beda ya. Istilahnya kita Beda selama ini banget. kan memandang kacamata dari diri kita sendiri. Iya benar. Kan? Bener gak sih? Betul banget. Itu benar Apalagi banget. Lucu aja, mungkin perspektif yang dulunya gini tiba-tiba perspektif baru. Bukan Berubah, perspektif yang udah kita tahu ya, Iya. tapi perspektif yang benar-benar baru yang kita nggak pernah pahami sebelumnya konsep itu gitu loh. Gue mau mempertegas nih ke semua yang nonton. Actually ya, sebenarnya mungkin daripada kalian juga salah paham, kalian tuh mesti pahamin. Anak pertama itu kan akan selalu merasa ada tanggung jawab, Iya. ekspektasi dan semuanya. Nah, somehow memang kita tuh waktu lahir tuh udah begitu, dibrojolin tuh udah, Iya. gue harus begini. Benar. Gitu. Kan mau nggak mau. Kayak by kan? nature tiba-tiba kayak ada, oke harus lebih ngomong adik, lebih Iya. lebih ini. Kalau memang by nature mungkin di keluarga terlihat kita bukan orang-orang yang berempati dan sebagainya. Bukan maksud kita gitu loh, emang begitu banyak tanggung jawabnya aja. Dan tapi memang kita kan butuh proses ya untuk bisa sampai ke sana gitu. Jadi apapun yang mungkin dalam keluarga bagi orang tua juga yang ngerasa, iya anak pertama kok gini banget gitu ya. Ya emang kita butuh di ngertiin juga Iya. gitu. Dan kita pun juga Ya sesekali ini mengerti. kayak kalau bisa berkali-kali gitu ya. Tapi tenang aja bahwa kita pun juga tetap somehow gimana pun kita tetap mencari berkat kan. Apa yang selama ini orang tua lakuin ke kita gitu loh. Untuk kita pun juga tetap deket lah sama mereka istilahnya gitu. Ya lucu aja sih, ternyata banyak banget kesamaannya. Ya Jadi kurang lebih lah anak pertama dari rata-rata. nasib benar-benar jadi berkat ya. Oke, Ci, jadi kan waktu itu kan lu pokoknya kita sebagai anak pertama kan ngerasa kesepian. Somehow di Jakarta akhirnya dengan berbagai macam cara Tuhan menarik lo kembali ke dalam satu komunitas. Boleh dong Ci ceritain mungkin itu tuh
komunitas apa sih Ci yang waktu itu lu join? Di 2013 ya waktu itu ya Iya. lu bilang. 2013. Itu nemu flyer di gereja gitu loh. Oh, lu flyer? Iya, dari flyer. Lu nggak kontak orangnya? Bukan tipikal yang, aku tuh bukan tipikal yang diajakin, ikut komunitas ini yuk. Zaman Bukan dulu tipikal ada gitu. sosial media Jadi ya? kayak, karena ada kerinduan aja sih untuk masuk komunitas, lihat flyer, ada Persekutuan Doa Karismatik Katolik Yakobus Kelapa Gading. Yakobus Kelapa Gading PDOMPKK berarti ya? Yakobus Kelapa Gading. Hari Senin sama hari Sabtu. Ya udah langsung kontak orangnya aja sih. Itu lu ikutin? Udah ikutin. Dari situ mulai rutin tiap minggu. Jadi kayak emang bener dari flyer gereja. Dari flyer? Tetap join Ci sampai sekarang? Masih join, maksudnya komunitasnya sekarang tuh menjadi tetap kayak teman aku, sekarang menjadi teman juga. Tapi kan komunitas sudah beda, karena kan beda umur. Karena kan udah married, ya itu kan Persekutuan Doa itu kebetulan untuk youth kan. Jadi aku ngerasa semakin iring umur gitu, aku butuh komunitas yang lebih lebih dewasa lah ya. Ya itu juga dewasa sih. Cuman ya banyak anak muda lebih youth lah, lebih kayak umurnya tuh kayak kuliah gitu loh. Oh, nggak nyambung mungkin tapi dari segi teman-temanku obrolan. yang sepelayanan itu sekarang jadi banyak pembimbing di situ. Oh, jadi banyak pembimbing. Nah, kebetulan aku sempat break gitu kan 4 tahun. Bukan gara-gara dinubuatin terus lu break kan? Enggak, bukan. Siapa tahu kan jadi, Itu aku pas malu married, gitu ya. terus biasa sibuk ngurusin kerjaan. Oke. Di situ kayak nggak aktif komunitas apapun. Oke. Bener-bener nggak ikut apapun. Akhirnya sampai 2021, baik lagi, kayak Tuhan panggil lagi. Nah, di situ aku aktif sekarang di komunitas Benedictus, Benedictus. Friday Community di PIK RC. Yang kokuin ya? Iya, sama aku akui kemarin. Oke. Berarti itu break 4 tahun ya? 4 tahun. Iya, 4 tahun. Tapi biarpun break, tetap menjadi keluarga kan? Gimana pun maksudnya tetap... Ya tetap. Cuman ya gimana pun beda ya Sam, kalau misalkan ketika kamu aktif dalam pelayanan, kamu ketemu sama orang-orang komunitas, itu pasti pikiran kamu tuh jauh lebih positif gitu. Iya benar. Iya, gak gampang lah 2017 ke 21 juga tetap dengan pemandangan yang baru ya. Maksudnya setelah dipulihkan tetap dengan pengertian baru, tapi beda juga ketika ada himpitan baru, kita juga bingung harus kemana gitu kan. Kayak emang sebagai, aku tuh selalu inget prinsipnya kayak magnet. Iya, benar. Benar kan? Kalau kita menjadi magnet kalau kita tuh menjadi magnet yang positif, surrounding kita pasti positif. Tapi dengan syarat bahwa surrounding kita juga harus positif. Kalau ketemu dengan prinsip bekarat, kita jadi bekarat kan. Tapi berarti break 4 tahun, sekarang aktif lagi di Kombas. Tapi gimana pun tetap jadi keluarga ya si Yakobus itu. Tetap. Sampai sekarang pun pembimbing rohani aku tetap yang dari komunitas aku yang pertama. Sampai detik ini masih sering kontak, masih sering sharing soal pelayanan bareng, bahkan masih sering bantuin aku kadang kalau misalkan butuh orang tetap panggil komunitasku yang lama gitu, teman-teman. Itulah memang uniknya Tuhan ya. Tuhan memanggil dimanapun ya. Iya, betul, mau di Kelapa Gading, mau di PIK tetap aja ya. Tetap sama aja. Tetap sama aja. Sama aja. Keren sih. Mungkin lu ngerasa nggak nyambung karena lu break kali. Breaknya kelamaan pas ketemu, iya, bocah-bocah semua. Ya Tuhan, nih anak nih mulai lupa nih kayaknya nih. Menarik. Tapi Ci, ya menurut gue sih dari cerita yang kita, ini gue sambil nyontek nih, karena menurut gue kayak kesimpulan yang bisa diambil ini cukup menarik. Matius 28-20. Kayak ini cukup mengkonklusikan apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi kan kita, bisa dibilang kita lahir sebagai anak pertama. Awalnya mungkin kita melihat ini sebagai sebuah nasib. Nasib yang memang standar pabrikannya udah begini nih. Sampai kadang-kadang pun juga istilahnya, ya kalau dari apa yang udah kita obrolin hari ini kan, ya kita ngerasa sendirian, kita ngerasa begitu banyak tanggung jawab kita ngerasa juga, Tuhan kok nggak ngertiin kita gitu loh. Biarpun sebenarnya Tuhan tuh sudah mengetahui rencananya. Sampai pada akhir zaman juga dia akan selalu menyertai kita kan. Makanya itu selalu dibilang di Matius 28:20. Kalian gue nyantek gue baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ingin ku sampaikan hari ini adalah, jadi bijak dikit ya. Jadi kan dari kisah kita bisa bilang bahwa kita tuh merupakan orang-orang yang diproses oleh Tuhan. Terkadang rasanya sebagai sebuah nasib. Karena memang kan bukan sesuatu yang enak ya di dalam proses kehidupan. Berat gitu loh. Sampai kita pun juga sama-sama ngalamin depresi, menarik diri dari keluarga. Dan gue yakin di luar sana, mungkin kalian dengar pun juga banyak gitu loh yang sama-sama melakukan hal yang sama. Mencari solusi, mencari kesembuhan gitu loh. Tapi tetap balik lagi, mencari kesembuhan itu, kebahagiaan itu adalah kerajaan surgawi. Kayak tadi yang Simon bilang, gue suka banget anak terang, men. Gue pernah jadi anak gelap, enggak deh. Semua pernah mengalami prosesnya, tapi kembali lagi kita adalah anak terang. Dan gimana pun ceritanya, karena kita sudah diproses,
kita men-sharingkan hari ini. Makanya kita mengajari apa yang memang Tuhan telah ajarkan ke kita. Dan gimana pun ceritanya, apapun yang kalian alami, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Luar biasa. Oke, paling sekian kali ya. Sebenarnya sih masih banyak yang pengen ditanyain dan bisa menjadi topik berikutnya. Siapa tahu berikutnya kan dengan soal